apa kabarnya? Luar biasa. Waduh, masih belum semangat nih. Supaya lebih semangat, kita tepuk Yesus dulu. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, ada hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, kita cek dulu di bawah sini ya. Cek ya. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening come. Nah, adik-adik, itu hal-hal yang harus adik-adik persiapkan untuk memulai ibadah nanti. Nah, tiba saatnya kita memulai ibadah kita. Mari kita angkat satu pujian. Apa kabar teman? Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi ini kami anak-anakmu kembali lagi berkumpul bersama-sama ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah kami nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, mana suaranya nih? Aduh, masih loyo semua nih Kak. Masih semangat? Nah, kalau adik-adik masih semangat, mari kita angkat satu pujian. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Nah, Nah, adik-adik, supaya kita lebih semangat, kita angkat satu pujian lagi nih. Judulnya Sejak Ku Kenal Yesus. Nah, adik-adik pasti tahu kan? Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Sejak ku kenal
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. yang akan dipimpin oleh Kak Renal. Ayo Kak Renal, silakan pimpin. Halo adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan amplopnya ya. Kalau amplopnya sudah siap, adik-adik bisa tulis di amplopnya, yaitu hari ini, tanggalnya, bulannya, dan tahunnya. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas hikmat-Mu Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami ingin memberikan persembahan kepadamu Tuhan sebagai tanda terima kasih kami kepadamu Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap persembahan ini supaya berguna bagi pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Adik-adik bisa sambil nyanyi ya. Nah, adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita akan mendengar pengumuman dari Kak Desta. Oke. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya? Selalu baiklah. Nah, sekarang kakak ingin mengasih pengumuman atau mengingatkan adik-adik untuk selalu menjaga kesehatannya di rumah. Yaitu, cara yang pertama, adik-adik harus selalu rajin cuci tangan. Yang kedua, adik-adik harus jaga kontak fisik dari banyak orang. Hindari kerumunan dulu supaya wabah COVID-19 ini bisa berlalu. Yang ketiga, adik-adik harus menjaga imunitas tubuh dengan makan makanan yang bergizi dan selalu minum vitamin. Nah, yang keempat, yang penting yaitu adik-adik harus selalu pakai masker. Nah, adik-adik pakai masker kalau ingin bepergian keluar rumah. Nah, adik-adik kalau pergi keluar rumah itu harus yang penting saja. Kalau yang tidak penting, gak usah keluar rumah. Oke? Nah, yang gak kalah penting yaitu adik-adik harus selalu ibadah pada setiap hari Minggu, maupun ibadah sekolah minggu ataupun ibadah remaja. Oke? Sekarang kita pisah kelas. Kelas kecil, kelas PAUD, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Hai
adik-adik semua, apa kabarnya? Kurang semangat. Sekali lagi, kakak tanya, apa kabarnya? Luar biasa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Judul, Ku daki gunung yang tinggi. Pasti adik-adik tahu semua ya. Pakai gerakan ya adik-adik. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesus. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di surga kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku, karena Engkau Yesusku. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, tolong berkati dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, cerita kali ini lebih seru lagi. Nah, cerita kali ini judulnya Orang Kaya dan Lazarus. Adik-adik penasaran? Ayo simak video selanjutnya. Dadah. Hallelujah, hallelujah, for the Lord God mighty reign. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Pada suatu hari, Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan berbicara tentang uang dan segala kepunyaan mereka. Ia berkata kepada mereka,
tidak mungkin mencintai uang dan juga mengasihi Tuhan Allah. Kalian harus memilih mencintai uang atau mengasihi Allah. Dan waktu itu juga datang beberapa orang-orang Farisi mengolok-ngolok Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengerti hati mereka. Dia tahu bahwa mereka mencintai uang lebih daripada mengasihi Tuhan. Karena itu, kepada orang banyak dan kepada orang-orang Farisi itu, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang kaya yang hidup enak dan apa yang menjadi nasibnya. Ada seorang bapak yang kaya. Dia memiliki rumah yang besar dan indah. Di rumah, ia tinggal bersama keluarganya, dilayani oleh banyak pembantu lelaki maupun perempuan. Apa saja yang diinginkan selalu disediakan. Dia tidak pernah kekurangan makanan yang lezat. Pakaiannya dari sutra berwarna-warni. Harganya mahal. Ia juga memiliki banyak ternak, juga kebun yang luas. Apapun yang bapak itu inginkan, dapat dia beli dengan uangnya. Ia mempunyai teman dari kalangan orang-orang terpandang. Dia sering mengundang mereka makan di rumahnya. Mereka datang dengan baju-baju yang tidak kalah indahnya. Rumah bapak yang kaya itu tidak pernah sepi. Selalu ada gelak tawa dan pesta pora. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu bapak yang kaya itu. Tiap pagi, waktu ia berjalan di halaman rumahnya yang indah untuk menghirup udara yang segar, ia melihat seorang bapak duduk tergeletak lemas beberapa meter dari pintu rumahnya. Badannya kurus sekali, tubuhnya penuh luka-luka yang bernanah dan menjadi borok. Dia terbaring menyendiri. Tampak sekali dia tidak berdaya dan kelaparan. Ia tidak punya uang sedikit pun untuk membeli makanan. Ia hanya mengharapkan kalau ada sisa makanan dari rumah si orang kaya itu. Ia takut mendekati pintu pagar untuk meminta sedekah karena dia pernah diusir dengan kasar oleh penjaga pintu. Penjaga pintu mau supaya undangan yang terpandang bisa masuk dengan lega. Tidak ada seorang pun yang menunjukkan belas kasihan mereka kepada bapak yang miskin dan sakit itu. Anjing-anjing datang kepadanya. Mereka menjilat-jilat boroknya. Dan bapak yang sakit itu tidak dapat mengusir mereka. Hati bapak yang miskin itu tidak berhenti-henti berseru meminta pertolongan kepada Tuhan. Kadang-kadang, seorang pelayan dari rumah orang kaya itu keluar dengan tempat sampah. Di dalamnya terdapat cukup sisa makanan yang hendak dibuang. Dengan penuh harapan, bapak itu mengeluarkan tangannya minta sedikit dari sisa makanan yang akan dibuang. Dengan wajah cemberut, si pelayan meletakkan di tanah sedikit sisa makanan untuk si pengemis. Karena dia tidak mau langsung menyerahkan ke tangannya. Terima kasih, ucap si pengemis itu. Dia sungguh bersyukur bahwa dalam keadaan seperti itu, dia masih bisa makan. Dalam hatinya, ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Sesuai dengan namanya, Lazarus, artinya ditolong oleh Tuhan. Pada suatu hari, bapak yang kaya itu tidak melihat Lazarus lagi, yang biasanya duduk di depan pintu rumahnya. Ternyata, Lazarus telah meninggal dunia. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan Lazarus. Tetapi, Tuhan memperhatikan dia. Tuhan mengirimkan malaikat-malaikatnya dari sorga untuk mengangkatnya dan membawa Lazarus ke pangkuan Bapa Abraham di dalam Firdaus. Di sana, Lazarus dihibur oleh Bapa Abraham. Tidak beberapa lama kemudian, tiba saatnya di mana orang kaya itu pun meninggal. Pemakamannya sungguh luar biasa.
banyak sekali orang-orang kaya yang datang pada kematiannya, menguburkannya dengan upacara yang megah. Tetapi ternyata tidak ada satupun malaikat yang mengangkatnya ke surga seperti Lazarus. Nah, kemudian kemana orang kaya itu dibawa? Ternyata dia dibawa ke suatu tempat yang mengerikan, di mana dia terus-menerus menderita karena kepanasan dan kehausan. Dari tempat yang mengerikan itu, yang penuh dengan api, si orang kaya ini mengangkat matanya, dan apa yang dilihatnya? Ternyata dari jauh terlihat sebuah tempat yang sangat indah, tempat yang nyaman dan sejuk. Dan siapa yang berada di tempat yang sangat menyenangkan itu? Si kaya melihat sekali lagi, seolah-olah ia mengenal orang itu. Loh, di situ? Kenapa si Lazarus duduk di situ? Lazarus yang sering aku lihat di depan pintu gerbang rumahku? Orang kaya itu bingung. Enak di dalam pangkuan Bapak Abraham. Kenapa dia bisa berada di tempat yang baik dan indah itu, sedangkan aku menderita di tempat yang ngeri dan panas ini? Lalu, orang kaya dari tempat penyiksaan, dia berseru, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan jarinya ke air dan datang menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat haus dalam nyala api ini. Tetapi adik-adik, Abraham menjawab, Anakku, ingatlah pada waktu engkau hidup di dunia, engkau sangat senang dan berpesta pora dengan makanan dan berbagai minuman yang menyegarkan. Tetapi Lazarus ini sangat menderita di depan pintu rumahmu. Sekarang dia dihiburkan dan engkau harus menderita. Dan kalaupun Lazarus bersedia, ia tidak bisa datang kepadamu. Karena di antara tempat kami dan tempatmu, ada jurang yang tak dapat diseberangi oleh Lazarus. Barulah si orang kaya itu sadar bahwa Lazarus juga seorang manusia yang sangat dihargai oleh Tuhan. Sekarang si kaya juga sadar bahwa ia sama sekali tidak memperhatikan firman Tuhan yang mengajar, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ia hanya hidup bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Ternyata semua kekayaannya tidak ada gunanya. Tiba-tiba teringatlah si kaya kepada saudara-saudaranya yang masih hidup di dunia. Mereka seperti si kaya dulu, hanya mengasihi dirinya sendiri dan tidak mengasihi orang lain. Lalu ia meminta, "Kalau begitu Bapak Abraham, tolong kirimkan Lazarus ke rumah ayahku, sebab di sana masih ada 5 saudaraku. Biarlah dia mengingatkan mereka agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini." "Tidak mungkin, anakku," jawab Bapak Abraham. "Sudah ada buku-buku Nabi Musa dan nabi-nabi lain pada mereka. Biarlah mereka membaca dan melakukan apa yang ditulis di dalamnya, supaya mereka tidak akan masuk ke neraka ini." "Tidak, Bapak Abraham," si kaya membantah. "Kalau ada orang yang bangkit dari kematian dan pergi mengingatkan mereka, pasti mereka bertobat." Tetapi Bapak Abraham menjawab, "Jikalau mereka tidak mau mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, mereka juga tidak mau mendengar siapapun, sekalipun yang berbicara adalah orang yang bangkit dari kematian." Dengan kata-kata ini, Tuhan Yesus mengakhiri ceritanya. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh Kak Aya. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri dan angkat satu buah pujian lagi dengan judul Hati yang Gembira adalah obat
yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Nah adik-adik, kita sekarang ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Sekarang adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Kau berikan pada pagi hari ini. Tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dan sekarang Tuhan, kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu, adik-adik tetap di rumah, dan kalau adik-adik keluar menggunakan masker. Nah setelah adik-adik pulang sampai ke rumah, langsung cuci tangannya yang bersih pakai sabun, digosok seperti ini. Oke, shalom adik-adik. One day is the last.